Horas Koburtodi, apa kabar saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan? Semoga Anda semua diberkati oleh Tuhan, memperoleh kesehatan, dan memperoleh rezeki yang cukup. Sahabat, saudara-saudara terkasih, khususnya umat paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran, saya akan memberikan pengajaran atau penjelasan tentang fokus pastoral Keuskupan Agung Medan tahun 2023, di mana fokus pastoral itu ialah umat Katolik yang bersekutu. Adapun tujuan fokus ini ialah supaya kita semua umat Katolik di Keuskupan Agung Medan pada khususnya bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, bersekutu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita, bersekutu dalam segala peristiwa, suka dan duka kehidupan kita sebagai manusia, juga sebagai umat, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Maka kita akan membahas satu persatu bagaimana persekutuan itu dilihat dari etimologinya, asal-usul katanya, bahasanya dari mana, kemudian pendasaran biblisnya, pendasaran teologisnya, dan pendasaran eklesiologisnya. Tapi saya hanya memberikan garis-garis besar yang penting-penting saja supaya lebih mudah kita memahaminya. Yang pertama, persekutuan itu disebut koinonia. Nah, koinonia ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata dasar koinos, artinya common atau umum atau kesamaan. Kata koinonia tidak terbatas pada satu pengertian saja, tetapi mempunyai arti yang luas sesuai dengan keadaan yang berlaku pada waktu dan situasi tertentu. Maka, kata koine berkembang menjadi kata koinonia yang artinya persekutuan, di mana koinonia ini atau kata koinonia ini biasa dipakai dahulu oleh orang-orang Helenis atau orang Yunani ketika mereka pergi ke teater, di mana di situ mereka menjadi penonton, penyaksi, dan melihat bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan menjadi semacam ajang media untuk bertemu satu sama lain karena satu tujuan, yakni melihat pertunjukan yang ada di sana. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, koinonia dipakai juga untuk menggambarkan hubungan manusia dengan ilah-ilah. Ilah itu adalah Allah yang mencipta manusia dan dunia. Dan hubungan manusia dengan ilah-ilah itu dibayangkan sebagai hubungan antar teman. Dan ini dapat kita jumpai dalam Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Baru terjadi perubahan karena melalui Yesus Kristus manusia dapat dipersatukan kembali dengan Allah. Kenapa disebut dapat dipersatukan kembali dengan Allah? Karena manusia telah putus hubungannya yang disebabkan oleh dosa Adam dan Hawa. Dalam Kristus Allah datang dan menemui atau menjumpai manusia. Allah menebus manusia dari dosa melalui jalan salib, dan koinonia antar manusia dengan Allah itu dipulihkan. Jadi Allah yang mengutus putranya Yesus Kristus menjadi manusia, bersengsara,
dan disalibkan di kayu salib dan mati di sana, dan itulah yang menyebabkan atau menghasilkan perdamaian atau hubungan manusia dengan Allah itu yang sudah retak, yang sudah putus itu kembali dipulihkan. Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, bersaksi bahwa dia telah memiliki koinonia atau persekutuan dengan Sang Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan dia bersama-sama para rasul lainnya melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa amanat Tuhan Yesus atau amanat agung Tuhan Yesus? Kita bisa lihat dalam Matius pasal 28 ayat 19. Dikatakan demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan mereka dengan setia memperkenalkan Injil Kristus, yakni kabar baik tentang Kristus. Maka ciri khas koinonia atau persekutuan yang dilaksanakan, diamanatkan oleh Rasul Yohanes bersama dengan para rasul yang pertama, ialah dalam surat pertama Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan demikian. Apa yang telah kamu lihat, apa yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan koinonia dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara-saudari, maka dengan demikian, persekutuan atau koinonia yang dimaksud tidak lagi sekedar hubungan antara manusia karena ada kepentingan, karena ada semacam minat bersama, tapi koinonia itu, persekutuan itu sudah lanjut kepada persekutuan dengan Allah, Allah Bapa dan Allah Putra. Seperti dikatakan tadi, persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya. Ini memang tidak bisa dilepaskan. Allah Bapa yang mengutus putranya menjadi manusia dan bergaul dengan manusia, menebus dosa manusia dengan cara menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, menggerakkan hati orang yang lemah lesu, menghantar orang miskin kepada kesejahteraan jiwa, meneguhkan. Itulah yang dilakukan Yesus ketika dia menjadi manusia dan berkoinonia, bersekutu dengan manusia. Karena itu, dalam hal ini, koinonia akhirnya nanti berciri khas ilahi. Kenapa ilahi? Bagaimana mungkin Allah yang adalah Sang Ilahi, Roh murni, yang Maha Agung, bisa bergaul dengan mendatangi, menjumpai manusia. Selain dengan cara mengutus putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Maka dengan demikian juga, persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan putranya Yesus Kristus harus menghasilkan persekutuan yang damai. Persekutuan di mana terdapat persaudaraan yang satu sama lain saling meneguhkan, saling mengampuni, saling menguatkan, saling menggerakkan, saling membangun. Inilah pembahasan kita tentang etimologi dari kata koinonia, di mana yang kita bahas adalah fokus pastoral umat Katolik yang bersekutu.
Apakah dikatakan sebelumnya kita belum bersekutu? Sudah. Tetapi lebih pada kita harus mempelajari kembali supaya kita tetap bisa membaharui persekutuan yang membangkitkan, yang menyelamatkan. Supaya kita memiliki hidup yang penuh sukacita dalam Yesus. Saudara-saudari, sekian dulu pertemuan kita tentang koinonia dari segi asal katanya dan asal bahasanya. Selamat merenungkan sehingga nanti semua kegiatan pastoral kita selalu tersambungkan, selalu disentuh dengan umat Katolik yang bersekutu. Shalom, Horas Kombur Tondi.